Ada yang namanya madhi, ada yang namanya wadhi, ada kemudian sperma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast Penyuluh Agama Islam Kecamatan Kesamben. Untuk wanita itu ada beberapa cairan yang keluar dari lubang kemaluan. Waktu mandi itu keterangan lebih dalam bagaimana, Bu? Baik, memang perempuan ini banyak sekali, tidak seperti laki-laki. Perempuan itu ya banyak sekali mengalami masalah, terutama di alat kelaminnya, terutama vagina itu terkadang banyak mengeluarkan cairan-cairan pada hari biasa, bukan waktunya haid. Kalau air seni sih biasa, ya kan, setiap laki-laki, perempuan juga. Kalau madhi, ada yang namanya madhi, ada yang namanya wadhi, ada kemudian sperma. Itu kalau madhi itu cairan yang berwarna putih yang keluar dari kemaluan ketika timbul syahwat. Jadi misalkan ketika dia syahwat, ketika dia menginginkan melakukan hubungan suami istri, masih dalam keadaan masih ingin, itu kemudian dia kok keluar cairan basah-basah, itu namanya madhi. Kemudian kalau wadhi adalah cairan yang putih keruh, berwarna keruh kental, itu biasanya keluar bareng dengan air seni atau saat drop karena kelelahan, misalkan baru saja mengangkat beban berat, terus kemudian dia keluar cairan. Wanita seperti itu banyak sekali. Semua cairan bagi perempuan ataupun laki-laki yang keluar dari kemaluan itu semuanya hukumnya najis, kecuali sperma. Kalau sperma ini memang dia suci, tapi meskipun suci, kalau keluar sperma mewajibkan mandi besar. Iya, mewajibkan mandi besar. Kalau sperma itu ciri-cirinya adalah ketika keluar itu merasa nikmat dia, jadi rasanya enak begitu. Atau ketika keluar itu memancar keras, itu sperma. Atau ketika masih basah baunya seperti roti, atau ketika sudah kering baunya seperti putih telur, itu sperma. Kalau sperma ini mewajibkan mandi besar. Kalau madhi, wadhi ini termasuk najis, jadi kalau mengotori pakaian ini bisa menyebabkan najis pada pakaian tersebut. Terus kemudian kalau keluar, bagaimana hukumnya? Misalkan sudah berwudu, maka ya menjadi termasuk perkara yang membatalkan wudu karena mengeluarkan sesuatu dari salah satu jalan dua. Berarti sperma tadi ketika mengenai pakaian suci, itu suci, tapi madhi dan wadhi itu berarti pakaian tersebut tidak bisa digunakan untuk beribadah atau sholat, Bu? Iya, tidak bisa, karena itu najis. Bahkan ketika wudu pun maka otomatis menjadi batal karena mengeluarkan sesuatu dari salah satu jalan. Itu seperti itu. Berarti harus dipahami, harus dimengerti cairan yang keluar itu termasuk apa, dan cara membersihkan dan larangannya seperti apa gitu, Bu? Iya, kalau wadhi ini kebanyakan kalau perempuan itu dinamakan keputihan. Ini juga sebuah penyakit. Biasanya kalau keluar dengan gatal itu biasanya keputihan. Berarti bisa disembuhkan kalau keputihan? Harus diobati. Harus diobati, Kalau sebab terkadang perempuan mengalami keputihan ini juga cukup sulit, gatal atau kalau enggak gitu basah terus, kan enggak enak. Kalau terus keluar ini menjadi sebuah masalah. Terus keluar seperti beser itu kan juga sebuah penyakit. Jadi kalau terus-terusan mengeluarkan ya itu menjadi sebuah masalah. Terus termasuk mandi yang disunahkan itu, apakah setiap sholat disunahkan mandi apa hari-hari tertentu, bagaimana, Bu? Ada beberapa mandi yang disunatkan bagi semua orang Islam. Satu, ketika mau Jumatan, itu disunatkan. Kemudian ketika mau sholat Id,
baik Idul Adha maupun Idul Fitri. Kemudian ketika mau sholat minta hujan, istisqa. Kemudian ketika kita melihat gerhana, maka kita juga disunatkan untuk melakukan mandi sunat. Mandi sunat itu ya pokoknya mandi gitu saja, tapi kalau diniati bisa menjadi ibadah. Kemudian mandi setelah memandikan mayit. Jadi bagi orang yang setelah memandikan mayit ya disunatkan untuk melakukan mandi. Kemudian setelah ketika masuk Islam, dulunya bukan Islam, kemudian dia masuk kepada agama Islam, disunatkan untuk mandi. Mu'alaf lah. Ya, bagi orang mu'alaf. Kemudian ketika sembuh dari gila maupun epilepsi atau ayan, itu juga disunatkan untuk melakukan mandi. Ketika hendak ihram, melakukan kewajiban bagi orang haji, ketika mau wukuf di Arafah, ketika mau masuk Makkah, kemudian mau melempar jumroh, ketika mabit, ketika tawaf, semua itu kita sebelum melakukan semua proses ibadah haji, kita disunatkan untuk melakukan mandi sunnah. Berarti kalau semakin diniati untuk kesunahan untuk akan melakukan suatu amal ibadah, insya Allah ada pahalanya tersendiri. Insya Allah seperti itu. Tidur pun kalau kita niat ibadah, insya Allah ada pahala sendiri. Memang kalau sesuatu sudah diniati, insya Allah akan dipermudahkan dan akan ada pahala tersendiri. Iya, betul sekali. Terima kasih Bu untuk materi pada kesempatan ini. Mungkin kita akan sambung di lain kesempatan. Jangan pernah bosan untuk selalu menyaksikan tayangan ini karena banyak sekali ilmu yang bisa kita ambil, masalah sehari-hari, masalah kebersihan, dan juga utamanya adalah fikih untuk wanita. Untuk itu demikian yang bisa kami sampaikan. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.